dari kelas D NPM 19161. Aku dari Universitas Pasundan. Aku membuat video ini untuk memenuhi satu mata kuliah, yaitu Hukum Islam, yang akan menjelaskan mengenai pernikahan siri. Sebelum berlanjut, kita harus mengenal dulu pengertiannya. Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan menurut syariat hukum agamanya atau dan adat istiadat yang tanpa dilakukan pencatatan kepada KUA atau kantor catatan sipil. Latar belakangnya pernikahan siri ini terjadi, yaitu kita lihat dulu hukum pernikahan menurut Islam adalah akad antara seorang pria dan wanita sebagai calon istri yang mempunyai kewajiban menurut syariatnya. Lalu ada pernikahan itu sendiri. Pernikahan adalah ikatan antara lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang berdasarkan akad nikah sesuai hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan ini fenomenanya yaitu pernikahan yang dilakukan di masyarakat tanpa dilakukan pencatatan atau disebut dengan pernikahan siri. Pernikahan siri tersendiri di Indonesia dikenal dengan pernikahan yang dilakukan sesuai rukun dan syariat agama tanpa mereka hiraukan pencatatannya ke negara. Lalu bagaimana sih di Al-Quran? Pernikahan siri di Al-Quran ini tidak disebutkan secara terperinci. Jangankan pernikahan siri, pernikahan pun tidak diatur secara terperinci dalam Al-Quran. Namun ada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 235 yang intinya itu apabila seseorang meminang perempuan dengan cara merahasiakan atau menyembunyikan dari dalam hatinya, sebenarnya ia menyebutkan perempuan itu dan memuja-mujanya, itu tidak dosa, tetapi takutlah kepada Allah dan meminta maaflah karena Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 disebutkan bahwa jika seseorang ingin bermuamalah maka sebaiknya dicatatkan. Lalu bagaimana sih menurut hadis? Ada dua, yaitu jika menurut hadis riwayat Daruqutni dan hadis riwayat Al-Baihaqi bahwa tidak sah pernikahan apabila tidak dihadiri oleh wali dan 2 orang saksi adil. Sedangkan menurut hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah bahwa lakukanlah di masjid dan pukullah rebana sebagai pengumumannya. Lalu bagaimana sih menurut pakar hukum Islam? Masih itu berpendapat, contohnya ulama fikih itu berpendapat bahwa pernikahan siri itu tidak sah. Lalu mazhab Asy-Syafi'i pun sama, bahwa pernikahan siri itu hukumnya tidak sah karena akan menimbulkan fitnah baik di sisi laki-laki maupun perempuan. Lalu menurut mazhab Al-Maliki bahwa pernikahan siri itu tidak sah karena pernikahannya tidak diumumkan kepada orang lain. Yang terakhir ada menurut Khalifah Umar bin Khattab, beliau berbicara bahwa seseorang yang melakukan pernikahan siri akan dikenakan hukum cambuk. Lalu sedangkan menurut para pakar hukum Islam yang kontemporer, mereka terbagi antara yang pro dan yang kontra. Yang pro ini contohnya menurut Kiai Haji Thohir bahwa pernikahan siri itu hukumnya halal karena di Islam pun tidak dituliskan bahwa pernikahan harus dicatatkan. Karena pernikahan siri ini pun dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina. Sedangkan untuk yang kontra dari Dadang Hawari bahwa pernikahan siri ini hukumnya tidak sah. Lalu bagaimana sih, kan Indonesia itu adalah negara hukum, lalu ada hukum positifnya. Jadi bagaimana sih pernikahan siri menurut hukum positif di Indonesia? Kita melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilaksanakan berbarengan dengan keluarnya peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, menurut pasal 2, yaitu ayat 1 dan ayat 2, bahwa ayat 1 adalah pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan menurut ayat 2, tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi maksud dari pasal 2 ayat 1 dan 2 ini, perkawinan itu sah
jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi disahkan lagi oleh negara. Dan untuk orang yang beragama Islam mencatatkannya ke KUA, dan untuk orang yang bukan beragama Islam itu ke kantor catatan sipil. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan pernikahan. Tapi di Indonesia tersendiri banyak orang awam yang tidak terlalu menggubris pentingnya pencatatan pernikahan. Jadi mereka itu melakukan pernikahan tanpa berpikiran apakah harus dicatat atau tidak. Jadi mereka orangnya awam hukum, jadi melakukan pernikahan tanpa adanya pencatatan oleh negara. Dan ada pun satu contoh nih ya di pengadilan, bahwa terlibat pernikahan siri, highlightnya itu terlibat pernikahan siri, istri, suami, dan balitanya dibui. Jadi kenapa sih kasus ini bisa terjadi? Jadi kasus ini berawal pada saat Februari 2014, ada seorang laki-laki dan perempuan yang berinisial DN dan WD melakukan pernikahan secara siri. Namun belakangan ini diketahui oleh AN, yaitu istri sahnya DN, bahwa DN itu telah melakukan pernikahan siri bersama perempuan di Cilacap. Nah, istri DN ini melakukan perbuatan suaminya itu ke Polsek Cikembab, tempat di mana pernikahan siri dilakukan. Dan di dalam surat permohonan itu ada 2 pasal KUHP yang menjerat DN, yaitu pasal 279 dan pasal 284 tentang perzinahan. Jadi kesimpulannya tentang pernikahan siri ini sendiri. Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut syariat agama dan adat istiadatnya tanpa dilakukan pencatatan ke KUA. Pernikahan siri ini tidak terperinci di dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 235 dan 285, dan di hadis riwayat Daruqutni dan Al-Baihaqi, serta hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Menurut para pakar hukum Islam yang kontemporer maupun klasik, mereka berbeda pendapat bahwa di yang kontemporer itu pro, dan yang di dalam klasik itu ada yang pro dan ada yang kontra mengenai pernikahan siri tersendiri. Lalu di hukum positif juga telah diatur bahwa pernikahan itu harus dicatatkan karena telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan yaitu nomor 1 tahun 1974, bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan hukum dan dicatatkan ke negara. Jadi segitu saja pemaparan mengenai pernikahan siri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum, dadah.